pagi anak-anak. Wah, kurang bersemangat nih. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Baik. Semua dalam keadaan sehat hari ini? Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, ada yang absen. Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Semua hadir? Ya, bagus ya. Semoga kita semua dapat melakukan pembelajaran dengan baik hari ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Oke, Laksmi, silakan maju, Nak. Baik, terima kasih Laksmi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu mengenai bab 8. Ayo coba buka buku kalian terlebih dahulu. Bab 8 mengenai apa? Ya, bagus. Membangun masyarakat yang beradab. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan juga menerapkan norma dalam adat istiadat di daerah sekitar kita. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih, di Singaraja apakah semua masyarakatnya berasal dari daerah yang sama? Berbeda? Iya. Ada yang berasal dari daerah mana saja? Oke, Devi Karangasem. Wow, Karangasem ya. Oh, Laksmi dari Bangli. Oh iya, bagus. Ada yang dari luar negeri juga. Joy dari mana? Oh, kakeknya dari Cina. Iya, bagus ya. Nah, di dalam masyarakat yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda ini, kenapa sih di Singaraja itu masyarakatnya bisa hidup dengan rukun, dengan tertib? Kenapa? Karena mematuhi peraturan. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan bagus. Untuk hari ini kita akan mempelajari topik A, yaitu mengenai norma dalam adat istiadat daerahku. Untuk itu, mari kita menonton video pembelajaran berikut ini. Halo semua, kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 8 mengenai masyarakat yang beradab. Topik A, yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Selamat menyaksikan. Norma adalah aturan yang mengikat kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Sedangkan, adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya, adat istiadat juga tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Contoh norma dalam adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar masyarakat yaitu seperti mengucapkan permisi ketika memasuki ruangan, kemudian mencium tangan kedua orang tua ketika hendak bepergian, tidak meludah di sembarang tempat, dan lain sebagainya. Kemudian, beberapa contoh adat istiadat yang ada di Indonesia yaitu sudah tertera pada buku kalian di halaman 199, yaitu yang pertama ada pecalang di Bali. Di Bali ada pemimpin yang bertugas atau petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut dengan pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Yang kedua yaitu ada suku Baduy. Masyarakat Baduy di Provinsi Banten memiliki aturan yang memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik. Tidak ada listrik di area tersebut,
Kemudian masyarakatnya juga tidak diperkenankan untuk masuk ke area hutan tertentu, dan masih banyak aturan lainnya. Tujuan mereka melakukan hal itu adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Yang ketiga yaitu ada masyarakat Lama Lera. Masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur ini memiliki kebiasaan memburu paus sekitar bulan Mei sampai dengan November, yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Namun masyarakat ini memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu seperti yang pertama, hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Yang ketiga, tidak berburu paus betina yang sedang hamil. Dan yang terakhir yaitu semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Oke, apakah semua sudah menyimak video pembelajaran dengan baik? Nah, untuk sekarang Ibu mintakan kalian untuk membuat kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Ayo, cepat buat kelompoknya, 5 menit tapi tidak boleh ribut ya. Sudah? Sudah semua duduk bersama kelompoknya masing-masing? Nah, untuk tugas kelompok kalian sekarang yaitu kalian membuat 10 adat istiadat yang ada di sekitar kalian. Oke. Nanti di akhir sesi kita akan mempresentasikannya. Ibu berikan kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi. Ingat, jangan ribut ya. Oke, silakan kerja. A few minutes later. Oke. Semua sudah selesai? Ada kelompok yang belum selesai? Baik, karena semua sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Siapa yang mau presentasi pertama? Wah, semua mau presentasi pertama ya? Kalau gitu Ibu pilih deh. Ya, kelompoknya Bayu. Ayo maju. Baik, benar sekali ya, bagus sekali kalian. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kalian. Nah, karena semua sudah presentasi, untuk sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Hal menarik apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Oke. Mita? Iya, benar ya. Jadi, sekarang Mita jadi tahu ternyata di Indonesia itu ada adat istiadat menangkap paus. Menangkap paus untuk dikonsumsi. Wah, benar ya. Kita yang mengira bahwa paus itu adalah hewan yang menyeramkan, hewan yang besar. Ternyata di Indonesia ada masyarakat yang berburu paus untuk dikonsumsi dengan warga masyarakat tersebut. Iya, betul ya. Jadi kalian dapat mengetahui adat istiadat yang ada di Indonesia. Iya, betul. Nah, lantas apa sih yang harus kita lakukan untuk menghargai norma dan adat istiadat tersebut? Ya, betul ya. Jadi kita harus menaati peraturan, menerapkan aturan-aturan tersebut. Iya, betul. Kita tidak boleh melanggarnya. Mematuhi, tidak boleh melanggar. Jadi semua norma dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, kita harus dapat menyesuaikan diri. Kita harus dapat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Agar apa? Agar kita semua dapat hidup dengan damai, dengan rukun, dan tertib seperti itu. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Ayo dicatat dulu. Jadi PR kalian yaitu membuat 5 adat istiadat yang ada di Indonesia, di luar Bali ya anak-anak, yang ada di Indonesia ya, beserta daerahnya. Oke, dikumpul di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis. Ada di buku kalian di topik B ya. Silahkan kalian pelajari dulu materinya di rumah, oke? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan doa. Doa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, hati-hati ya di jalan. Ya.